Hai teman-teman, buat teman-teman agar tidak ketinggalan informasi dan tip dari saya, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, untuk kali ini saya mau sharing tentang satu hal, yaitu tentang Google Form. Apa sih sebetulnya Google Form itu? Kalau teman-teman barangkali sering ikut contoh webinar, kemudian teman-teman mengisi absensi ya menggunakan Google Form. Ataupun teman-teman barangkali pernah mengisi salah satu kuesioner menggunakan Google Form. Nah, jadi Google Form itu sebetulnya manfaatnya banyak banget ya. Bisa kita gunakan untuk membuat absensi secara online. Nah, barangkali kalau teman-teman suka ikut webinar ya, suka ikut workshop, kemudian absensinya atau daftar hadirnya menggunakan Google Form, atau juga teman-teman pernah mengisi salah satu kuesioner menggunakan Google Form. Nah, sebetulnya apa sih manfaatnya untuk Google Form? Google Form itu manfaatnya banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa mengkolek data ya, kita bisa membuat kuesioner secara online dan datanya itu terekap secara otomatis di worksheet yang ada di Google, dan kita nanti bisa save juga ke Excel. Jadi kita nggak perlu rekap ulang. Nah, kalau selama ini kita hanya bisa isi, lalu bagaimana sih caranya kalau kita mau bikin Google Form untuk absensi ataupun untuk kuesioner? Yuk kita cekidot. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman sudah ready dengan akun Google-nya, teman-teman bisa langsung saja masuk ke Google Form-nya. Oke, biar cepat. Nah, di sini teman-teman sudah disuguhkan dengan Google Formulir. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan yang ada di garis 3 ini, sebetulnya teman-teman nggak cuma bisa bikin Google Form, teman-teman juga bisa bikin dokumen, bisa bikin spreadsheet, ya, kemudian slide pun bisa. Nah, di sini sekarang teman-teman kita mau bikin formulir ya, untuk kita bikin form ya. Nah, cara yang pertama teman-teman langsung saja teman-teman bisa klik atau tekan di tanda plus seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah sekarang teman-teman tinggal ketik nama formulirnya itu apa. Contoh di sini teman-teman bisa ketikkan absensi ya, sorry, absensi. Oke, nah kemudian barangkali teman-teman mau lebih spesifik deskripsi dari absensi. Contoh absensi webinar digital marketing. Oke, nah ini adalah kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi beberapa pertanyaan, contoh dari mulai nama, ya, kemudian nama lengkap, alamat, atau yang lain. Nah, contoh di sini ada beberapa pilihan. Nah, teman-teman ke sebelah kanan, dan di sini teman-teman akan temukan di sini kalau kita sorot akan ada tambahkan pertanyaan. Nah, coba teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman kita mulai saja. Contoh biasanya ke webinar yang pertama adalah nama atau nama lengkap. Lengkap. Oke, nama lengkap. Nah, kemudian kalau nama lengkap itu kan biasanya tidak memerlukan pilihan. Nah, teman-teman di sini cukup pilih yang jawaban singkat. Jadi bukan pilihan ganda, bukan ada yang kotak yang pilihan, karena tidak ada option untuk memilih. Nah, teman-teman juga nggak perlu pilih yang lain, cukup jawaban singkat karena kita hanya ingin membutuhkan data nama. Lalu bagaimana sih nama ini statusnya gimana? Nama ini kan biasanya wajib diisi ya. Nah, caranya agar nanti si pengisi tahu bahwa ini harus diisi atau wajib diisi, teman-teman coba langsung di sini, wajib diisi. Di sini teman-teman aktifkan. Nah, di sini kalau sudah, nah nanti bagi si pengisi absen atau peserta dia akan tahu, karena di situ nanti akan ada tanda bintang merahnya bahwa nama lengkap itu wajib untuk diisi. Oke, ya. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung tambahkan lagi untuk daftar pertanyaan. Nah, ini tadi sudah nama lengkap. Nah, kalau sudah, teman-teman, nah ini seperti yang tadi saya bilang,
Kalau dia wajib diisi berarti di sini akan ada tanda bintangnya. Berarti nanti si pengisi tahu bahwa ini wajib untuk diisi. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya apa? Contoh alamat. Oke. Nah, alamat ini apakah wajib atau tidak? Ya, wajib diisi atau tidak? Nah, kalau wajib diisi, dia nanti tinggal aktifkan. Kalau alamat, pasti jawabnya singkat, tidak perlu memilih. Oke, nah sudah. Sekarang ini juga karena alamat wajib untuk diisi. Dengan demikian, setidaknya di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan data dari nama dan alamat. Contoh satu lagi, yaitu nomor handphone. Oke, kita tambahkan lagi, satu lagi, nomor telepon. Nah, nomor telepon pun ini sebetulnya adalah jawaban singkat, jadi nggak perlu kita untuk memberikan pilihan. Nah, di sini kalau teman-teman wajibkan untuk isi nomor teleponnya, teman-teman tinggal aktifkan. Nah, dari sini sebetulnya teman-teman bisa ya, kalau teman-teman contoh ingin mengkolek data, membuat database, ya, nggak perlu susah-susah, teman-teman nanti tinggal share link dan teman-teman akan mendapatkan data. Nah, ini hanya contoh beberapa ya. Jadi teman-teman nanti kalau contoh dari pertanyaan ini membutuhkan kotak atau membutuhkan pilihan, itu teman-teman juga bisa create. Sebenarnya teman-teman nggak perlu saya pandu pun, ini mudah banget ya teman-teman. Oke ya. Oke, contoh biar teman-teman nggak bingung kalau kita mau bikin pilihan. Yuk kita, apa bisnis Anda? Apa bisnis Anda? Oke. Nah, sekarang kita kasih pilihan centang contoh ya. Kotak centang gitu kan. Contoh. Opsi yang pertama contoh bisnis bidang kuliner. Oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi contoh, tambahkan lain apa namanya? Kemudian contoh apa lagi? Oke, contoh fashion. Oke. Nah, nanti ya, nanti berarti kuliner. Oke, contoh kita tadi tambahkan lagi apa? Sorry, fashion ya. Fashion. Oke, nah di sini berarti sudah ada dua pilihan. Apakah di sini wajib? Karena ini contoh seminar bisnis, berarti dia wajib juga. Contoh ya, ini untuk dua pilihan. Jadi teman-teman nanti bisa bikin pilihan yang lain. Nah, kalau semua sudah, ini teman-teman berarti nanti teman-teman sudah bisa mengkolek beberapa data mulai nama lengkap, alamat, dan nomor telepon serta apa bisnis dari si peserta. Nah, kalau sudah, ini nanti yang akan kita share kepada peserta. Kita bisa share melalui email ataupun by WhatsApp atau melalui WhatsApp. Oke, di sini ada navigasi button kirim. Teman-teman bisa klik. Nah, nanti teman-teman ini mau dikirim ke siapa? Oke. Kemudian teman-teman juga bisa share karena di sini ada fasilitas untuk share linknya. Nah, contoh teman-teman klik. Nah, ini adalah tautan atau link yang nanti teman-teman bisa share di grup WhatsApp ataupun melalui WhatsApp ataupun ke grup Telegram. Nah, di sini kan apa namanya? Formnya kan panjang. Atau sorry, linknya itu kan panjang. Jadi teman-teman bisa perpendek karena di sini ada optionnya. Contoh perpendek linknya. Nah, teman-teman juga nanti bisa perpendek lagi atau buat dengan menuliskan secara spesifik ya nama dari linknya tersebut ya. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal salin dan nanti teman-teman tinggal share di WhatsApp ataupun grup WhatsApp. Oke. Nah, kalau sudah nanti di sini jawaban nanti ini akan terrecord di spreadsheet yang ada di Google atau di worksheet-nya. Nah, secara otomatis nanti kalau ada yang ngisi,
otomatis sudah terekam di sini. Jadi teman-teman nggak perlu rekap. Jadi sudah secara otomatis. Oke teman-teman, jadi caranya seperti itu, gampang banget, teman-teman bisa coba. Karena ini manfaatnya buat teman-teman bisa mengkorek database. Kemudian teman-teman juga nggak perlu rekap, karena rekapnya nanti otomatis di spreadsheet yang ada di Google Form. Ya, dan nanti bisa teman-teman shift as atau diekspor ke Excel. Oke, teman-teman, jadi itu bagaimana cara kalau kita ingin membuat ya Google Form untuk absensi. Teman-teman juga bisa gunakan untuk membuat kuesioner atau tugas lain. Oke teman-teman, sampai ketemu di tip berikutnya.